Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Siapa dengar firman Tuhan, amin. Bapak Ibu yang kekasih, juga yang mengikuti ibadah secara streaming di rumah, saudara masing-masing, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan dari 2 minggu yang sudah saya sampaikan tentang wanita yang mengalami pendarahan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti komsel dan sudah mengambil bahan sharing, maka di situ poinnya itu bukan poin 1, 2 tapi 3, 4. Karena memang ini kelanjutan dari khotbah yang kemarin. Nah, Saudara yang dikasih Tuhan, kemarin kita mempelajari tentang seorang wanita yang sakit pendarahan. Dia mendengar berita tentang Tuhan dan segera dia bertindak. Saudara dikasih Tuhan, respon kita terhadap firman Tuhan itu menentukan apa yang kita terima. Orang yang meremehkan firman Tuhan pasti dia akan celaka, saudara. Sebagai contoh, seorang perwira yang menjadi ajudan raja ketika zaman Nabi Elisa. Waktu itu Samaria dikepung dan kemudian abdi Allah berkata bahwa besok akan terjadi pembalikan keadaan. Harga yang tadinya sangat mahal itu akan menjadi sangat murah. Tapi perwira ini berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, masakan itu terjadi. Abdi Allah cuma berkata, kamu akan melihat, tapi kamu tidak akan menikmati. Dan fakta membuktikan terjadi bahwa Tuhan mengubah. Orang-orang Aram mereka mendengar pasukan, dikiranya orang Israel itu mengupah tentara-tentara Mesir dan sebagainya. Dan mereka lari ketakutan dengan meninggalkan semua perbekalan. Nah, ketika 4 orang kusta memberitahukan keadaan itu, maka penduduk Samaria segera keluar dan mereka menjarah. Tapi tentang perwira yang ada, yang menjadi ajudan raja itu, dia ada di pintu gerbang dan dia hanya melihat. Dan dia mati dengan cara yang sangat mengenaskan, diinjak-injak orang banyak. Kalau mungkin Bapak Ibu pegel, punya anak diinjak-injak mungkin rada penak. Tapi kalau diinjak-injak orang ribuan kira-kira habislah. Ketika dia meremehkan firman Tuhan, maka dia tidak mengalami keadaan yang baik. Respon kita terhadap firman Tuhan itu akan menentukan apa yang kita terima dan kita alami. Nah, wanita ini begitu dia mendengar berita tentang Tuhan, maka dalam kondisi kelemahannya dia bertindak. Respon dia terhadap apa yang dia dengar menentukan apa yang dia terima. Walaupun saat itu dia sedang sakit pendarahan. Sakit pendarahan di sini itu dijelaskan dengan jelas bahwa berhubungan dengan haid. Jadi sebenarnya secara hukum adat atau hukum Taurat yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, maka kondisi wanita ini sedang najis. Nah, ada hukum pada waktu itu kalau seseorang yang sedang najis dan dia menyentuh sesuatu, apa yang disentuh jadi najis. Kalau dia nyenggol seseorang, orang itu juga jadi najis sampai matahari terbenam. Nah, kalau dia nyenggol dengan sengaja, misalkan ini Mas Bambang tadi WL, misalkan saya najis, tak pegang dengan sengaja, maka Mas Bambang jadi najis. Tapi saya yang ketahuan, Alkitab mengatakan, hukum Taurat mengatakan, ia harus dilenyapkan dari umat. Artinya apa sih dilenyapkan? Dihukum mati. Nah, wanita ini ketika dia menjamah jubah Tuhan, itu sengaja atau tidak sengaja kira-kira? Sengaja. Kenapa? Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, berarti direncanakan. Betul enggak? Itu dalam hukum agama Yahudi, dia sengaja dalam kondisi najis, maka dia hukumannya dilenyapkan. Nah, tapi wanita ini punya langkah iman, saudara. Dia ngerti apa yang dia lakukan itu sebagai langkah iman, itu respon dari apa yang dia dengar, dan yang terjadi adalah Tuhan menyembuhkan dia. Nah, kita akan kembali melihat tentang wanita yang sakit pendarahan ini. Apa sih makna jubah? Tadi ada gambarnya. Coba lihat tadi gambar. Jubah itu yang mana gitu ya. Nah, saudara perhatikan yang satu aja, yang satunya lagi, yang gambar yang talit. Nah, ini namanya talit. Kain persegi panjang itu namanya talit. Nah, terus itu ada tali pilin. Nah,
Sudah lihat ya di situ ya, ada tali, 4 tali itu loh. Itu warnanya aslinya biru, saudara, biru ungu. Nah, itu namanya jumbai. Talit itu adalah kain yang bentuknya persegi panjang. Talit itu ada 2. Talit yang besar namanya talit gadol. Ya, gadol itu bahasa Ibrani. Talit gedola gitu. Yang satu lagi talit yang kecil, artinya kain tapi lebih kecil. Nah, kalau yang besar begitu dipakai itu kelembeh sampai bawah. Nah, coba lihat gambar yang tadi yang ditampilkan pertama. Nah, ini Tuhan Yesus memakai talit yang besar sehingga jumbainya itu sampai ke mata kaki. Nah, wanita ini yang tidak disebutkan namanya, dia memegang jumbai jubah itu adalah tali yang dipilin tadi, ada warna birunya. Nah, kelihatan tuh warna birunya ya. Nanti dibuat dari apa saya jelaskan. Apa sih makna jumbai jubah tadi? Sekarang kita baca dulu perikopnya. Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Saya rindu nanti setelah kita mendengar firman Tuhan ada satu respon yang akan kita kerjakan, satu penyembahan. Saya rindu terjadi satu kelepasan dalam hidup kita. Saya bacakan firman Tuhan demikian, Matius 9 ayat 20 sampai 22 dalam terjemahan baru. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku apa? Akan sembuh. Nah, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Tuhan Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Dia ini berkata, asalku jamah jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Tapi kemudian dia berusaha menjamah dan Alkitab mengatakan Tuhan Yesus berpaling dan berkata, teguhkan hatimu, hai anakmu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dikatakan maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Penderitaan dia selama 12 tahun selesai. Bukan meninggal selesainya, tapi sembuh. Nah, kita akan melihat kebenaran hal ini, saudara. Di pertemuan yang pertama kemarin kita sudah mendengar supaya begitu kita mendengar itu segera bertindak. Jangan diam. Kita harus responsif dengan firman. Nah, saudara, sebagai realita iman, maka wanita itu menjamah jumbai jubah Tuhan. Mari kita mengarahkan diri kita pada yang namanya jumbai jubah Tuhan seperti wanita ini. Apa sih makna jumbai jubah itu sehingga kita perlu mengarahkan diri? Kata jumbai, tadi saya kasih gambaran jubah yang besar namanya talit. Nah, di keempat ujungnya itu ada talinya yang dipilin warnanya ungu, itu disebut dengan sisit. Nah, itu yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan jumbai, di bahasa Ibrani sisit. Nah, kalau kainnya itu namanya talit. Jadi ada talit besar, ada namanya talit kecil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata jumbai yang dalam bahasa Ibrani sisit itu dibuat dari benang ungu kebiru-biruan. Nah, warna ungu kebiru-biruan ini tidak dibuat dari pewarna pakaian, tidak dibuat dari pewarna kimia, saudara. Seperti kalau saudara bawa baju biru, jin atau mungkin baju yang warnanya biru itu dibuat dari pewarna kimia. Tapi jumbai warna ungu kebiru-biruan itu dibuat dari bahan khusus, tidak sembarangan. Nah, warna biru itu dibuat dari hewan laut sejenis siput yang ada di daerah Mediterranean, di sekitar Israel ada. Kalau saudara misalkan pergi ke Israel, kalau mau perjalanan dari Yudea ke Galilea, nanti akan melintasi Samaria, maka mereka biasanya tol ini akan melewati tol, dan jalan tol itu di pinggir laut Mediterranean. Jam 7 waktu itu saya bersama rombongan berangkat dari Galilea menuju ke Yudea. Nah, jam 2 siang baru sampai, itu pun lewat jalan tol, cukup jauh berarti.
Nah saudara ini kasih Tuhan, warna biru itu dibuat itu bukan dari sembarangan. Ada ketentuan khusus. Kalau saudara misalkan kayak Mbak Rohning pakai masker warna biru, itu pewarna kain. Tapi jubah itu nggak boleh dibuat dari pewarna kain. Yang kain dari bahan kimia nggak boleh. Itu dibuat dari hewan laut sejenis siput. Dan harganya hewan itu sangat mahal, saudara. Itu tidak ada di tempat lain, di Indonesia tidak ada sejenis siput seperti itu, tidak ada. Makanya kain warna ungu, yang kain ungu biru seperti pada masa zaman Tuhan Yesus, harganya itu sangat mahal sekali. Karena untuk mendapatkan siput itu mereka harus pergi ke laut. Dan itu tidak diternakkan, saudara, tidak bisa. Itu alami dan Tuhan buat. Beberapa tahun yang lalu itu sejenis siput ini dulunya itu pernah punah, tapi itu muncul dalam jumlah yang sangat besar di Laut Mediteran. Ya. Ada seseorang pernah memperkirakan kalau kain ungu itu full 1 meter gitu dan dibuat dari pewarna yang seperti itu, harganya itu bisa lebih mahal dari Pajero Sport. Saudara. Jadi harga kain itu sangat mahal sekali. Nah, pewarna biru itu dibuat dari sejenis siput seperti itu. Nah, lalu kenapa kok Tuhan memerintahkan supaya umatnya membuat yang namanya sisit, membuat jumbai, dan itu harus mereka kenakan. Mari kita baca kitab Bilangan pasal 15 ayat 38 sampai 39. Karena pembuatan sisit atau jumbai itu bukan untuk aksesoris. Itu bukan karena seorang desainer, wah ini desain kondang namanya mungkin apa, Ani Avanti misalnya seperti itu. Ya, Bu Paul yang tahu yang soal kalau saya nggak ngerti, ngertinya Cristiano Ronaldo itu mudah sih. Nah kita melihat di sini kenapa kok Tuhan perintahkan bahwa umatnya itu harus buat yang namanya sisit. Bilangan 15 ayat 38 sampai 39. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuhkan benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Tuhan ternyata memerintahkan supaya mereka buat yang namanya jumbai itu, supaya begitu mereka melihat jumbai itu ingat akan yang namanya perintah Tuhan. Jadi itu bukan aksesoris, saudara. Coba saudara bayangkan, orang membuat sesuatu di pakaian itu sebagian besar untuk aksesoris, betul enggak? Ada kantong, ini betul namanya kantong ya, saku. Ada yang di model macam-macam, tapi itu kan sebagian besar aksesoris. Kemudian celana, ada celana di model macam-macam bentuknya. Tapi semua itu kebanyakan apa? Aksesoris. Tapi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu untuk ditaruh dalam pakaian mereka, ternyata itu ada maknanya, saudara. Dikatakan di sini supaya kita ini terarah, selalu ingat kepada yang namanya perintah Tuhan. Tali keliwir mungkin. Jumbe tadi kan itu talinya ngeliwir kan? Seperti tali keliwir itu ternyata Tuhan merintahkan, dan itu harganya mahal, saudara. Benang itu harganya mahal sekali. Itu Tuhan perintahkan supaya hati kita, mata kita itu tertuju kepada perintah Tuhan. Begitu kita melihat jumlah itu, kita ngerti itu perintah Tuhan ada di dalamnya. Saya percaya setiap orang itu mesti memandang segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah yang kita pandang itu mengingatkan kita pada perintah Tuhan? Tuhan memerintahkan membuat jumbai, sisit. Orang-orang kemana-mana pergi dan mereka memakai sisit. Dan kalau di pernikahan, nah kain persegi panjang itu dikerukupi kepada mempelai.
Kalau misalkan dua orang menikah, maka mempelai laki-laki perempuan itu dikerukupi itu, saudara. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel bersama tur misalkan dan kemudian akan mengunjungi yang namanya gereja Kana. Nah di situ akan ada yang pergi bersama dengan suami istri. Nanti biasanya itu dari rombongan itu mereka akan seperti dinikah perak atau nikah ulang seperti itu, di peneguhan ulang. Itu semacam ibadah itu. Nah di sana sudah ada talit adi. Dari gereja Kana itu sudah disediakan. Nah di situ ada persis. Nah pada masa yang menikah itu mereka akan dikerukupkan dengan kain tadi yang namanya talit tadi. Dengan tujuan apa? Supaya mereka mengerti ketika pernikahan itu terjadi selalu diarahkan pada perintah Tuhan. Tuhan mau sebenarnya bahwa hidup kita itu selalu mengarahkan diri kepada perintah Tuhan. Memandang jubah jubah berarti kita memandang firman Tuhan, memandang perintah Tuhan. Pada dasarnya Tuhan itu sudah memplanning kita untuk kita berbeda dengan dunia. Maka kemana-mana membawa jubah itu supaya kita selalu ingat pada firman. Fokus hidup kita itu hanya tertuju pada perintah Tuhan. Saudara tahu, kalau fokus hidup pada sesuatu, maka orientasi orang itu juga akan tertuju pada hal itu. Kalau fokusnya itu pada perintah, maka orientasi hidup orang itu juga akan dipengaruhi oleh firman. Orientasi itu artinya pandangan yang mendasari pikiran dan keputusan seseorang. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya mengambil keputusan dalam segala hal. Pasti kita harus mengambil keputusan. Dari anak kecil pun mereka itu sudah diajar secara fakta untuk mengambil yang namanya keputusan. Mau pilih A atau pilih B. Paling sederhana saja, misalkan orang mau beli sesuatu, mau jajan anak kecil, dia mau pilih mau beli es atau mau beli es krim atau beli es buah misalkan. Itu keputusan yang harus mereka ambil. Itu latihan, saudara. Sampai satu saat nanti ketika kita sudah dewasa, kita harus menentukan keputusan. Anak sekolah yang lulus mau ambil SMK atau SMU, itu berhubungan dengan masa depan. Dalam keluarga ketika seseorang mau menikah, dia harus mengambil keputusan. Semua itu didasari oleh yang namanya pandangan yang mendasari pikiran orang itu. Nah kalau orientasi hidup orang itu tidak tertuju pada firman Tuhan, maka keputusan yang dia ambil itu bisa tidak sejalan dengan firman. Nah kalau tidak sejalan dengan firman Tuhan, ujungnya kemana? Dosa. Maka jubah itu sebenarnya Tuhan berikan untuk mengarahkan supaya kita dalam bertindak berpikir semua didasari pada pandangan oleh firman Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau hari ini mungkin keadaan kita sedang mengalami keadaan yang susah, keadaan yang sulit, mari arahkan pada jumbai, arahkan pada kebenaran Tuhan. Orientasi hidup kita harus pada tertuju kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Wanita ini melakukan langkah iman dengan memegang jumbai jubah. Mari kita juga pegang jumbai jubah. Artinya apa sih? Mari arahkan hidup kita di akhir zaman, di mana dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Itu mari kita justru mengarahkan hidup kita pada kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca satu ayat mengatakan bahwa di zaman akhir ada yang mengatakan ditulis, semakin berdosa, yang berdosa akan semakin berdosa, kasih semakin menjadi dingin. Tapi Alkitab memplanning kita ini berbeda, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lah bagaimana kita bisa serupa? Maka mari arahkan pada jumbai jubah perintah Tuhan. Nah apa untungnya ketika kita mengarahkan diri pada jumbai jubah atau kebenaran firman Tuhan?
ada satu relevansi antara jumbai dan mukjizat. Ketika wanita ini dia dalam kondisi sakit, kemudian dia bertindak, dia pegang jumbai jubah Tuhan, maka yang terjadi adalah dia sembuh. Memang yang menyembuhkan bukan jumbainya, tapi apa? Imannya. Tapi ada satu relevansi yang dapat kita perhatikan di sini. Apa relevansi jumbai dan mukjizat? Alkitab mengatakan begitu wanita ini memegang jumbai jubah, itu di perikop lain dikatakan ada tenaga yang keluar dari Tuhan. Ketika kita mengarahkan diri pada Tuhan perintahnya, percayalah bahwa pasti ada tenaga yang keluar dari Tuhan untuk menolong kita. Amin. Namun masalahnya hari ini kita mengarahkan diri pada sopo. Ketika banyak orang mengalami kesukaran, mereka ada yang mengarahkan diri pada orang lain. Ada yang mengarahkan diri pada roh jahat. Saudara jangan berpikir, wah ini kan zaman maju Pak, zaman internet. Masih adakah perdukunan? Masih, saudara, banyak terjadi. Saya hari seminggu yang lalu setelah pulang doa malam, itu habis doa malam, kemudian saya pergi ke tempatnya Bu Basiah sama Pak Lewi gitu ya. Terus kemudian kita ngeteh. Doa malam selesai jam 8, saya Pak Lewi sama Dani kalau enggak salah, sama Miku datang ke belakangan. Terus kemudian cuman minum teh, habis itu pulang. Sampai di rumah saya ganti celana kolor ya. Habis itu kan tiduran sambil saya suka nyetel wayang, jadi saya nyetel wayang gitu. Dari dulu saya suka wayang. Kemudian istri saya bilang, Pak, ono sing WA minta tolong. Tadi balik ke saya, kemudian saya hubungi ada apa. Terus dia bilang ini, Pak, bisa minta tolong didoakan. Kenapa? 2 bulan ini pendapatan saya turun drastis. Dan kemarin ada orang mengatakan, Cik, tokomu kok tutup terus? Padahal tokonya buka Pak. Pernah 1 hari hanya dapat 10.000 deh. Pernah 1 hari nggak dapat pemasukan sama sekali. Padahal saya harus sewa tempat juga. Nah kemudian itu malam-malam, saudara, saya pulang doa malam. Lokasinya mana? Oh sekitar sini. Udah saya ke sana. Saya mau dijemput. Nggak usah, saya berangkat sendiri aja. Kita langsung ketemu di TKP, tempat kejadian pelayanan. TKP. Akhirnya saya ganti baju lagi, saya keluarkan mobil, terus kemudian saya berangkat. Nah, dan di tengah jalan ternyata dia salib saya. Nah puji Tuhan saya ngetur ke belakang. Nah kemudian sampailah di tempat kejadian pelayanan tadi. Nah, sudah dikasih Tuhan, ketika saya berdoa saya dapat gambaran sesuatu. Saya katakan, oh gini, ya udah berdoa. Saya cuma katakan jangan dendam dengan orang yang bermain dengan kuasa gelap. Terus gimana Pak? Ya udah kita doakan aja, Tuhan akan kembalikan rezekimu. Nah, akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, saya doakan, saya urapi. Setelah kira-kira setengah jam saya pulang. Hari Sabtu sekitar jam 7 atau jam berapa kemudian saya di WA, Pak terima kasih puji Tuhan sekarang toko saya sudah normal. Saya kasih Tuhan. Hari ini ketika terjadi kesukaran ada orang mereka mengarahkan diri kepada roh jahat, mengarahkan diri pada kuasa jahat, mengarahkan diri pada paranormal. Akhirnya tidak normal. Ada yang mengarahkan diri pada orang. Tapi masalahnya kita mengarahkan diri pada siapa? Ketika kita mengarahkan hidup kita pada Tuhan, kita pegang jubah-jubahnya, percayalah ada mukjizat. Amin. Ada tenaga yang keluar dari Tuhan. Kemudian satu hal lagi yang menarik, saudara. Matius menulis bahwa Tuhan Yesus berpaling dan menengok wanita itu. Dia berkata, asalku jamah jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Nah, kita lihat di sini. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Kalau kita membaca
ayat ini dari ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Tuhan Yesus berpaling. Dia belum sempat ngaku, betul enggak? Dia belum sempat ngomong apa yang terjadi. Tapi Tuhan tahu. Dan kemudian Tuhan berkata, berpaling kepada wanita ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang dapat kita pelajari? Wanita ini belum mengatakan apa yang ia lakukan, tapi Tuhan sudah tahu. Dengar, Tuhan selalu tahu apa yang kita alami dan apa yang kita perlukan. Amin. Bahkan ketika kita belum mengatakan sekalipun, Tuhan sudah tahu. Dia mengerti, dia peduli. Terus gimana? Segala apa? Persoalan yang kita hadapi, Tuhan ngerti, saudara. Kita jangan berpikir, oh Tuhan tidak ngerti. Loh, ini Tuhan tidak ngerti, ya, bubar kita, betul enggak? Tuhan tahu, saudara. Bahkan sebelum kita mengatakan, Tuhan sudah tahu. Wanita ini belum ngomong apa yang terjadi, dia jamah jubah Tuhan. Dia tidak melakukan itu, alasannya apa, tidak ngomong. Tapi Tuhan sudah tahu. Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan kamu selamat, sembuh. Tuhan tuh ngerti apa yang saudara butuhkan. Tuhan ngerti apa yang saudara alami. Ketika hari ini sedang terjadi apapun, Tuhan tahu. Maka saudara yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Jamah jumbai jubahnya, maka akan ada pertolongan Tuhan. Arahkan diri pada kebenarannya, akan ada tenaga yang keluar dari Tuhan. Ada mujizat ketika kita menjamah jumbai jubah Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Gembala kita Pak Naftali kalau berdoa untuk rekan-rekan yang sakit, supaya mereka yang sakit tadi sudah disebutkan satu persatu, menjamah jumbai Tuhan. Kalau sekarang mau menjamah jumbai Tuhan kan nggak ada toh. Tapi maknanya ini loh yang harus kita ngerti. Ketika saudara mengalami sesuatu, makna menjamah jumbai Tuhan ini yang harus kita pahami. Jumbai itu diberikan supaya kita memfokuskan, mengarahkan diri pada perintahnya. Dan ketika kita fokus kita pada Tuhan, arahkan diri pada Tuhan, ada tenaga yang keluar dari Tuhan. Tuhan ngerti, Tuhan tahu, Dia mengerti, Dia peduli. Amin. Nah, yang saudara yang kasih Tuhan, jumbai jubah ini juga adalah apa yang dikatakan di kitab Maleaki pasal 4 ayat 2. Kita baca dulu. Maleaki 4 ayat 2. Saudara yang di rumah bisa membuka gitu Alkitab saudara, Maleaki 4 ayat yang ke-2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan apa? Terbit surya kebenaran. Dengan apa? Dengan apa? Kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu yang takut akan namaku akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Nah, kata kesembuhan pada sayapnya, kata sayap di sini ditulis dalam bahasa Ibrani itu kanap. Nah, kanap ini juga punya arti ujung. Nah, coba sekarang kita perhatikan gambar jubah tadi, Mas Anton. Talit, gambar talit yang utuh. Nah, saya nggak pakai kacamata nggak gitu. Nah, itu kain 4 persegi panjang. Dan jumbai atau sisit itu ditaruh atau dipasang itu di ujung dari 4
sisi tadi. Nah, bisa dibayangkan kalau itu dibiak kayak gitu ya. Jadi tali-tali itu ada di ujung. Tali itu bentuknya kain 4 persegi panjang. Ada yang besar, ada yang kecil. Baik yang besar ataupun yang kecil, itu semua harus dikasih namanya tali pilin tadi, yang panjang itu saudara. Dan tali pilin itu tidak ditaruh di tengah, tapi di ujung-ujung dari kain tadi. Berarti ada 4. Karena 4 apa? 4 titik, 4 persegi panjang. Jadi tali itu ngelewer di ke-4 titik kain tadi. Nah, kata kanap itu artinya sayap, tapi juga arti yang lain itu ujung. Maka makna terbit suara kebenaran dengan kesembuhan pada sayap itu juga bermakna di ujung-ujung tadi. Nah, ujung tadi apa di situ? Jumbai, jubah kebenaran. Tuhan ingin kita mengarahkan diri pada kebenarannya. Ketika kita mengarahkan hidup kita, orientasi hidup kita di dalam kebenaran, percayalah akan ada kesembuhan dalam hidup kita. Satu kali saya pernah mengalami yang namanya sakit. Waktu itu saya pernah sakit mah kronis. Saya sebenarnya divonis sama dokter Grendi dulu nggak boleh makan lombok seumur hidup. Kira-kira saudara nggak boleh makan lombok seumur hidup itu kira-kira itu penyakitnya ringan apa berat itu? Nggak boleh kecut, nggak boleh lombok seumur hidup. Uji coba waktu itu 1 tahun nggak boleh kena lombok sama sekali gitu. Nah, saya nurut apa yang disampaikan oleh dokter Grendi. Saya nggak makan lombok itu 1,5 tahun. Pas genep 1,5 tahun saya makan pakai pedas, tumpah campur darah segar. Dicoba lagi sampai 2 tahun. Jadi saya 2 tahun lebih nggak makan lombok. Begitu makan lagi, tumpah lagi darah segar. Di USG akhirnya, habis USG ditanya, "Piye Pak, lanang apa wedok anak?" USG soalnya. Kemudian diberitahu, "Pak, ini hasil USG menunjukkan lambung Pak Sadra itu tipis sekali. Kalau kena lombok lagi dan cukup fatal nanti bisa bocor." Lalu gimana Pak? "Ya enggak usah makan lombok seumur hidup." Saya pikir aneh bener. Tapi itu dulu. Nah, ketika waktu sakit itu, saya itu pernah minum obat dan kemudian kok ulun kroso, tak kasih obat yang lain. Nah, dalam waktu nggak sampai 30 menit saya minum 2 obat dengan 2 merek yang berbeda. Tak pikir kayak iki ora penak jek loro, tak kayak iki siji genti lho. Buarku malah koyo panas sekali lho. Wah, kaget sekali itu, saya pikir wah kok mati. Lalu apa yang terjadi? Dalam kondisi seperti itu saya cuma pasrah Tuhan gitu. Maaf kata, saya lepas ikat pinggang, saya pelotok sedikit biar lega perutnya. Terus kemudian saya cuma berbaring, nggak bisa berdiri. Di rumah nggak ada orang, saya masih bujang waktu itu. Saya masih kuliah di universitas sebelah ngarep, UNS, universitas sebelah ngarep gitu ya. Nah, kemudian saya nyetel radio Suara Sion Perdana. Itu nggak ada sekarang, radionya masih AM soalnya. Ada satu pujian, "Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana." Saya mau tanya, lagu itu kira-kira berhubungan dengan kesembuhan pun enggak? Atau enggak ya? Tapi saya mengarahkan diri pada hadirat Tuhan. Saya mengarahkan diri pada yang namanya kebenarannya. Dan saya cuma angkat tangan. Saya dalam roh saya pegang, pokoknya saya pegang Tuhan. Lagu itu paling berapa menit sih? 5 menit kan? Dalam 5 menit itu sakit saya hilang sama sekali. Tapi waktu itu belum sembuh sakit mahnya. Nah, setelah ditangani dokter Grendi lama,
Dibuatlah keputusan tadi, Pak nggak boleh, ini nggak usah makan lombok seumur hidup Pak. Ya sudah, saya nuruti Saudara. Saya pikir mos aku ada tumpek kayak makan lombok di sini tapi gimana kalau kita ngomong beriman nggak pernah beriman, kan lucu Saudara. Tapi Tuhan tuh ngerti Saudara. Saya percaya Tuhan pasti akan pulihkan. Saya cuman pegang. Kenapa? Tubuh saya itu baik Allah. Dan Tuhan tahu yang terbaik apa yang harus dia lakukan. Waktu itu saya masih minum obat. Tapi ada satu gerakan dalam hati begitu kuat. Buang semua obatmu. Saya buang semua obat. Dan saya pertama kali setelah beberapa tahun saya tidak makan lombok. Rekan kita yang main drum, Mas Heru, waktu itu syukuran punya anak pertama. Nah, itulah pertama kali kemudian saya makan lombok dan tidak tumpah darah. Sampai hari ini saya makan lombok enggak masalah. Dari tadinya dokter katakan enggak kena lombok harus seumur hidup, tapi Tuhan ubah semuanya. Ketika kita mengarahkan diri pada kebenaran, percayalah akan ada kesembuhan pada sayapnya. Wanita ini mengarahkan diri pada Tuhan. Dia pegang jubah Tuhan, maka ada mukjizat. Maka mari kita pegang jubah Tuhan. Mari kita arahkan orientasi hidup kita pada Tuhan. Akan ada kesembuhan bagi hidup kita secara menyeluruh. Kata saudara, kata sembuh di sini ini dari kata marpe. Nah, biasanya orang mengerti sembuh itu dalam bahasa Ibrani Rafa. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Rafael misalnya, anaknya Buana toh, Rafael. El itu Elohim, Rafa itu menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Tapi kata menyembuhkan di sini tidak ditulis dengan kata Rafa, tapi ditulis dengan kata marpe. Apa sih artinya marpe? Marpe itu arti pertama sembuh. Kalau saudara sakit, percayalah ketika saudara mengarahkan diri, saudara pegang jubah Tuhan, ada marpe apa? Ada kesembuhan. Tapi marpe arti yang kedua itu sehat. Tuhan sanggup menyehatkan saudara dan aspek hidup saudara. Amin. Mungkin hari ini ketika terjadi kesukaran, banyak orang berkata, wah perekonomiannya nggak sehat, berimbas pada pekerjaan saya, berimbas pada pemasukan saya, jadi tidak sehat. Ada orang punya toko mengatakan, wah penurunan omset Pak cukup drastis, jadi tidak sehat. Mari kita arahkan pada jubah Tuhan. Tuhan sanggup menyehatkan pekerjaan kita. Amin. Kemudian sekali lagi, nah tali tadi, kembali pada gambaran tadi, tali, namanya talit. Itu juga biasa digunakan orang Yahudi untuk berdoa. Nah kalau mereka berdoa, itu akan dikerukupi kayak nggak makrumah, kayak nggak sibab. Ya tahu ya, jadi itu loh gambarannya, itu dikerukupi sini. Waktu saat di Tiberias, waktu itu hari Sabat. Nah, ketika keluar itu lihat orang Yahudi itu membawa Taurat gitu, saudara, berjalan dan itu dipakai dikerukup kayak ini. Dikerukup kayak kepala itu, saudara. Nah, itu biasa digunakan ketika mereka berdoa. Jubah itu mengingatkan pada yang namanya doa. Percayalah, ketika kita memegang jubah Tuhan, kita diarahkan bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Maka kalau Bapak Gembala berkata, arahkan, pegang jubahnya, itu mari kita berdoa dengan keyakinan ada pemulihan, ada kesehatan dalam hidup kita. Amin. Kesehatan rohani kita,
Alkitab mengatakan dari hati meluap keluar. Ketika jiwa, roh kita kuat, tubuh itu akan dipengaruhi jadi kuat. Jadi ada mujizat ketika kita memegang jubah Tuhan, itu juga berbicara tentang yang namanya kuasa doa. Kalau hari-hari ini mungkin saudara mengalami masa sulit, pegang jubah Tuhan. Jangan takut. Arahkan hidup saudara pada Tuhan. Jangan takut. Ketakutan itu tidak akan menambah hal yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu pendapat bahwa sebagian besar orang yang meninggal karena corona itu dipengaruhi kepanikan. Gitu. Hari apa? Hari Rebo kalau tidak salah. Saya sama Sandy pelayanan di satu daerah. Nah, setelah pelayanan kemudian beliau mengajak, ayo Pak Pendeta kita makan di rumah dia. Nah, ketika makan itu kemudian saya tanya sama beliau, seorang ibu-ibu, Bu, menurut pandangan kedokteran virus corona itu bagaimana? Nah, beliau ini dokter, sudah PhD, itu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Nah, saya dijemput ke sana, beberapa kali kita ke sana. Nah, kemudian dia cerita gini Pak Pendeta, virus itu sebenarnya lemah. Virus itu tidak sekuat seperti virus Ebola, virus HIV atau hepatitis. Tapi kepanikan, ketakutan itu memperberat orang sehingga dia mengalami fatal. Itu yang dia katakan. Dan beliau mengatakan itu benar seperti yang dikatakan Pak Terawan, bahwa virus ini sebenarnya tidak kuat, tapi ketakutan orang itu membuat dia mengalami hal yang fatal. Saudara, yang ngomong ini itu walaupun bukan tulisan, saya akan ngomong depan-depan gitu. Dia dokter, dosennya dokter gitu ya, dosennya calon dokter ya. Dia S3 loh, dokter saudara. Dia ngomong seperti itu. Tapi dari situ saya dapat satu gambaran, ketakutan itu tidak membuat sesuatu yang baik. Kalau hari ini ketika saudara diizinkan mengalami masa sulit, buang yang namanya rasa takut, khawatir itu tidak akan menyelesaikan, amin. Tapi mari sebaliknya kita arahkan diri, kita pegang jubah Tuhan dan percayalah ada mujizat ketika kita pegang jubah Tuhan. Akan ada pemulihan, akan ada kesehatan di sayap-sayapnya jubah. Maka dalam masa yang seperti ini di akhir zaman, jangan mundur, tapi bangkitlah. Percayalah, bersama dengan Tuhan, saudara pegang jubah Tuhan, saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.